Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Grisha. Saya Aurel. Saya Fendelis tadi. Pada kali ini kami akan mempresentasikan tentang Before the Flood. Selamat mendengarkan. Apa saja kontribusi pemanasan global yang ditentukan dalam film Before the Flood? Pencarian es di Kutub Utara dan Ireland yang menyebabkan kenaikan permukaan laut. Banjir dan setelahnya wilayah pesisir seperti di Miami dan Pulau Kiribati. Kebakaran hutan besar-besaran di Indonesia akibat deforestasi untuk kelapa sawit. Pemutihan dan kerusakan terumbu karang di Bibir Reef karena peningkatan suhu laut. Kekeringan dan gagal panen di berbagai wilayah Afrika dan Asia. 2. Apa saja penyebab utama pemanasan global yang diangkat dalam film? Penggunaan bahan bakar fosil, minyak gas, batu bara dalam industri transportasi dan energi. Deforestasi masif, terutama di hutan tropis untuk industri kelapa sawit dan peternakan. Industri peternakan yang menghasilkan gas metana dalam jumlah besar, konsumsi berlebihan dan gaya hidup boros energi, terutama di negara-negara maju. Lobby politik dari perusahaan besar, terutama dari industri bahan bakar fosil yang menghambat kebijakan iklim. 3. Bagaimana pemanasan global digambarkan berdampak pada ekosistem dan kehidupan? Beruang kutub kehilangan habitatnya karena mencairnya es di kutub utara. Petani kecil di India dan Afrika kehilangan hasil panen karena perubahan pola hujan dan kekeringan. Penduduk di Kiribati terancam kehilangan tanah air mereka karena akibat kenaikan permukaan laut. Hewan liar seperti orangutan kehilangan habitat akibat pembakaran hutan untuk kelapa sawit. Kehidupan laut terganggu akibat pemanasan dan pengasaman air laut. Keempat, siapa saja pihak yang dianggap memiliki peran atau tanggung jawab dalam isu ini? Pemerintahan yang lalai atau tidak cukup tegas dalam menerapkan kebijakan lingkungan, perusahaan besar terutama di sektor energi, agribisnis, dan transportasi, media dan kelompok pelobi yang menyebarkan informasi keliru tentang perubahan iklim, masyarakat global karena konsumsi tinggi dan kurangnya kesadaran lingkungan. Yang kelima, solusi atau upaya untuk mengatasi pemanasan global yang disajikan dalam film yaitu peralihan ke energi terbarukan seperti tenaga surya dan angin, mengurangi konsumsi daging dan produk hewani untuk menekan emisi dari industri peternakan, mendukung kebijakan pajak karbon dan mengurangi subsidi bahan bakar fosil, meningkatkan reboisasi dan konservasi hutan, mengedukasi publik khususnya generasi muda tentang dampak perubahan iklim. Yang keenam, bagaimana film menggambarkan respon masyarakat, pemerintah, dan korporasi. Beberapa tokoh dan negara menunjukkan tanggapan positif seperti Norwegia dan ilmuwan iklim. Namun banyak korporasi dan pemerintah besar masih pasif atau menolak perubahan, terutama karena kepentingan ekonomi. Masyarakat umum banyak yang belum sadar atau belum dapat informasi yang tepat. Ketujuh, apa pesan utama yang ingin disampaikan di film ini? Pertama, perubahan iklim adalah ancaman nyata dan mendesak bagi seluruh kehidupan di bumi. Kita semua punya peran dari individu hingga pemimpin dunia untuk mencegah bencana iklim. Waktu kita terbatas dan tindakan harus dilakukan sekarang untuk menyelamatkan planet ini. Selanjutnya yang ke-8. Apakah film ini berhasil meningkatkan kesadaran? Mengapa?
Ya, film ini berhasil meningkatkan kesadaran karena menyajikan bukti nyata dan visual yang kuat, menggabungkan data ilmiah dengan pengalaman langsung dari berbagai negara, disampaikan dengan cara yang emosional dan inspiratif melalui Leonardo DiCaprio sebagai duta lingkungan. Setelah menonton film ini, perubahan perilaku apa yang mungkin Anda pertimbangkan itu di pertanyaan ke-9, yaitu adalah mengurangi konsumsi daging dan memperbanyak makanan nabati, menghemat energi dan menggunakan transportasi ramah lingkungan, mendukung produk kebijakan yang berkelanjutan, dan terakhir adalah menyebarkan kesadaran lingkungan kepada orang di sekitar. Pertanyaan ke-10 atau pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana film ini menghubungkan isu pemanasan global dengan aspek sosial, ekonomi, dan politik. Negara berkembang paling terdampak meski kontribusinya terhadap emisi rendah. Perubahan iklim memperburuk ketimpangan sosial seperti kelaparan dan imigrasi iklim. Politik dan ekonomi sangat berpengaruh karena industri besar melobi pemerintah agar tidak mengatur emisi. Masalah iklim juga berkaitan dengan keadilan global karena pertumbuhan global tidak terbagi merata. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.